Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Lawaka dengan stambuk A111200131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ningsih, nomor induk mahasiswa A1111904. Perkenalkan, nama saya Jeremy Kalemba dengan stambuk A111200102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fistiana dengan NIM A111200077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah dengan nomor stambuk A111200072. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Iin Nizar, stambuk A1111990. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Paramansuk, stambuk A1111953. Baik, langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu perkembangan pendidikan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan di Indonesia didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari pergantian kurikulum belajar yang berlaku. Hingga saat ini, setidaknya sistem pendidikan di Indonesia telah berganti kurikulum sebanyak 10 kali, sejak dimulai dari tahun 1947. Adapun perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, kurikulum Rencana Pelajaran 1947, yang kedua, kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952, yang ketiga, kurikulum Rencana Pendidikan 1964, yang keempat, kurikulum 1968, yang kelima, kurikulum Pendidikan 1975, yang ketujuh, kurikulum Pendidikan 1986, yang kedelapan, kurikulum 1994 dengan suplemen kurikulum 1999. Yang kesembilan, kurikulum berbasis kompetensi KBK tahun 2004. Yang kesepuluh, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP tahun 2006. Dan kurikulum yang diterapkan hingga saat ini yaitu kurikulum 2013 atau K13. Sistem pendidikan di Singapura. Singapura merupakan negara kecil yang berada dekat dengan Indonesia. Banyaknya tempat menarik seperti tempat belanja, tempat wisata, hingga pendidikan di Singapura membuat negara ini sering dikunjungi oleh warga negara Indonesia. Banyak orang Indonesia yang bersekolah di Singapura. Tidak sedikit pula dari pelajar Indonesia melanjutkan studi kuliahnya di Singapura. Wajar saja, sekolah-sekolah dan universitas di Singapura memang terkenal dengan kualitasnya. Misalnya saja Nanyang Technology University atau National University of Singapore. Selanjutnya, perkembangan pendidikan di Singapura. Nah, di Singapura, pendidikan wajib mencakup 6 tahun sekolah dasar, 4 tahun sekolah menengah, dan 1 hingga 3 tahun sekolah pasca sekolah menengah. Prasekolah yang disebut taman kanak-kanak
bersifat sukarela dan ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan penyedia swasta. Seperti di negara besar lain, Singapura menganggap pendidikan adalah masa depan dari suatu negara untuk mencapai cita-cita mereka. Oleh karena itu, Singapura memang sangat memperhatikan bidang pendidikan ini. Mereka sangat fokus dalam pengembangan pendidikan dari jenjang prasekolah hingga perguruan tinggi. Nah, di Singapura berikut adalah jenjang pendidikannya. Yang pertama prasekolah, yang kedua sekolah dasar, yang ketiga tingkat sekolah menengah, dan yang terakhir perguruan tinggi. Mengapa sistem sekolah Singapura yang terbaik secara global? 6 alasan sistem pendidikan di Singapura sukses. Yang pertama, pendidikan di Singapura merupakan prioritas dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, kurikulum berfokus pada pengajaran mata pelajaran tertentu dan keterampilan serta pemecahan masalah. Yang ketiga, budaya kondusif. Yang keempat, sistem yang akuntabel. Yang kelima, tujuan pendidikan yang tepat. Dan yang terakhir, jalur pembelajaran yang dibedakan. Perkembangan pendidikan di Malaysia. Di Malaysia, pendidikan telah mengalami evolusi yang sejalan dengan pembangunan dan kemajuan negara ini. Evolusi pendidikan ini yakni zaman pramerdeka atau sebelum tahun 1957, zaman pasca merdeka pada tahun 1957 sampai 1970. Zaman dasar ekonomi baru pada tahun 1971 sampai 1990. Zaman dasar pembangunan negara pada tahun 1991 sampai 2000 dan zaman dasar wawasan negara yang berlangsung hingga saat ini. Adapun sistem pendidikan di Malaysia berada di bawah kewenangan Kementerian Pelajaran Malaysia. Di Malaysia, warga negaranya dapat menempuh pendidikan dari sekolah milik kerajaan, sekolah swasta, maupun secara individu. Sistem pendidikan yang wajib ditempuh yakni sekolah rendah dan sekolah menengah. Jenjang pendidikan di Malaysia. Malaysia memiliki beberapa jenjang dalam pendidikan, yakni yang pertama yaitu pendidikan prasekolah, yang kedua yaitu pendidikan rendah, yang ketiga yaitu pendidikan menengah, yang keempat yaitu pendidikan pra-university, yang kelima yaitu pengajian tinggi. Perkembangan pendidikan di Filipina. Sistem pendidikan dari Filipina termaksud formal dan non-formal dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Sistem pendidikan Filipina berbeda dalam beberapa cara. Pendidikan dasar di Filipina hanya 10 tahun sebagai melawan 12 di negara lain. Sistem pendidikan Filipina terkait erat dengan sistem Amerika pendidikan formal, sementara negara-negara Asia lainnya dipengaruhi oleh sistem Inggris, Prancis, atau Belanda. Filipina menggunakan media dua bahasa pengajaran. Mata pelajaran tertentu diajarkan dalam bahasa Inggris dan sisanya dalam bahasa nasional yang merupakan Filipina. Pendidikan formal adalah perkembangan berurutan sekolah akademik yang pada 3 tingkatan, yaitu yang pertama pendidikan dasar, yang kedua pendidikan menengah, yang ketiga pendidikan tinggi atau lebih tinggi. Tujuan pendidikan di Filipina sesuai tingkatannya. Pendidikan dasar, 1. Untuk terus mempromosikan tujuan pendidikan dasar. 2. Untuk menemukan dan meningkatkan. Di samping itu, update berbeda dan kepentingan. Pendidikan menengah. Di tingkat menengah, sistem penilaian kumulatif harus digunakan. Pendidikan tinggi, kurikulum di sekolah tinggi umum menawarkan kurikulum 4 tahun sekunder umum akademik. Perkembangan pendidikan di Thailand. Sistem pendidikan Thailand menerapkan 9 tahun wajib belajar dengan 12 tahun pendidikan gratis sampai menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Struktur pendidikan di Thailand yang secara umum terdiri dari 3 tahun anuban atau taman kanak-kanak, 6 tahun prathom, sekolah dasar, 6 tahun matayom, sekolah menengah pertama dan atas.
Pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, wajib belajar di Thailand, menerapkan keharusan bagi anak-anak untuk mulai sekolah di Prathom 1 atau kelas 1 sekolah dasar mulai umur 6 tahun. Walaupun tidak ada kewajiban anak-anak untuk ikut anuban atau TK sebelum masuk SD, namun sebagian besar orang tua mengirimkan anak-anaknya untuk masuk TK.